mugi saged bawa hikmah lan manfaatipun Allahumma. Dene acara salajengipun inggih punika ngaji bareng, inggih punika acara inti. Oke, monggo lah sing kira-kira nangke sing diwaos, sing ditangletaken, sing bersangkutan. Artinipun faslun apa sing tangletaken iki pokok. Ini samangkenipun wonten umum, artinya pertanyaan sing belajar sing kudu perlu ditakokaken bisa mawon, tapi walau dadakan ya dereng siap. Mungkin jawaban mungkin saged bisa dijawab langsung menawi dereng nggih make PR ingkang badhe dumugi. Oke, lamongan monggo dhumateng panjenenganipun Gus Lutfi ya niki Gus Lutfi lah dereng rawuh. Jadi ini dari mantan penyemangat, Gus Bam, nopo penyemangat ria. Ini dari mantan si rawuh saking salahkan langsung mawon apa niki? Wah, langsung. Ini ulang-ulang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa dengan sanipun para bapak-bapak dan ugi ibu kaum muslim muslimat, khususipun Bapak Ketua Ranting NU Sugian, Bapak Joko Baryono, Mas-mas Ibnu IPPNU, dan juga Ansor mungkin Bangsar begitu ya, hadir di sini dalam rangka kita silaturahim dan ngaji bersama. Pertama kali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pada Jumat hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan, kenikmatan yang tak terbatas, lalu diberi kenikmatan tetap beriman dan Islam. Salawat dan salam mugi kita terhormatkan Gusti panutan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah itu sedaya ngajeng-ajeng berkah sawanipun. Para bapak-bapak ahli pengaosan ngaji bersama Ranting NU Pesugihan. Wonten dawuh ngendikaken man salaka bil ilmi salakallahu tariqal jannah. Maka sedang siapa yang mau ngambah, mau belajar ilmu, maka Allah nanti akan menunjukkan jalan ke surga. Tempat inilah kita bisa mencari pengetahuan ilmu agama. Maka kita sebagai umat Islam tentu ibadahnya masih banyak yang kurang. Kadang-kadang wudu, ngertine rai mata irung pipi, perbatasan ini belum tahu. Maka ngaji ini membuktikan supaya kita ini tambah pengetahuan tentang keilmuan, sehingga ngerti sembahyang itu rukunnya apa, sunat-sunatnya apa, sunat di dalam sholat itu ada berapa, ada sunat hayat, ada sunat adman. Lalu sunat hayat itu kalau tidak dilakukan bisa diganti apa tidak? Bagaimana dengan sunat adman? Apabila tidak dilakukan itu harus diganti apa? Tidaklah. Ini semuanya bisa kita ketahui kalau kita mau ngaji bersama atau ngaji bareng. NU sangat mendirikan NU itu memang tujuannya adalah supaya masyarakat tahu tentang ibadah kita yang benar. Kadang-kadang kita terbawa oleh arus metropolitan yang di sana dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit takbir, dikit-dikit pemaksaan harus seperti ini, harus seperti ini. Bahwa di dalam NU itu tidak ada pemaksaan, adanya adalah menjalankan syariat dengan kesadaran. Jadi diberi syariat, Anda mau melakukan silakan, yang penting kita sudah memberikan pengetahuan. Kalau Anda mau mengerjakan itu tambah ilmu. Kalau ditambah ilmu sampai tidak belum kerjani, berarti dosanya tambah. Mas berarti orang gendam lakoni. Itulah NU mengerjakan apa, memberikan sesuatu kepada
umatnya bagaimana beribadah dengan baik supaya kita ini tidak gampang goyah. Karena kita kalau lihat ke dunia luar sugihan yang dikit-dikit itu bid'ah, dikit-dikit tidak boleh. Nah kita kadang-kadang bingung. Maka kebingungan itu bisa terjawab ketika kita mau ngaji bersama. Inilah pentingnya ngaji bersama dengan NU. NU ini adalah organisasi terbesar di dunia, sebab PBB hanya mendamaikan keamanan dunia saja. Kalau NU itu mendamaikan dunia sampai akhirat. Itu bedanya seperti itu, Mas. Jadi kalau NU dengan UN, nah UN kan UN HCR, PBB itu, Pak. Nah itu kan perdamaian dunia saja, Pak. Nah kalau NU Nahdlatul Ulama itu perdamaian dunia juga diajarkan, juga perdamaian di akhirat juga diajarkan. Itulah hebatnya NU. Ya walaupun kita NU-nya mandan tersiap-siap ya Pak ya. Ya mandan tersiap-siap lah. Ngurusi gocap nanti sipil kampung. Gocap gerakan apa kemarin? Gerakan koin Cilacap. Cilacap jadi cinta lama tak terucap seperti itu. Karena cintanya lama nggak terucap-ucap nih Pak. Sehingga gocapnya belum sampai bisa berjalan Pak. Karena Pak cintanya nggak terucap masalahnya seperti itu. Kalau nanti cintanya dengan gocap terucap, itu berarti punya semangat, gocapnya bisa jalan. Maka ini perlu menjadi perhatian kita bahwa NU itu tidak cuma agama, tidak punya syariat yang dikerjakan, tetapi juga mencoba untuk bisa mensejahterakan kepada umatnya. Tadi sudah disampaikan punya lazisnu mobil, lazisnu. Muhammadiyah juga punya lazismu. Kalau Muhammadiyah itu lazismu, kalau NU lazisnu, seperti itu. Semua organisasi itu punya. Sebab apa? Mereka berlomba-lomba supaya masyarakatnya itu condong kepada organisasi itu. Nah kalau lazismu ada mobil ambulan, masyarakatnya dibawa ke rumah sakit gratis. Nah orang duwe, orang pindah Muhammadiyah Pak. Nah belah mobilnya sih gratisan. NU sekarang udah punya, makanya kita harus semangat menjadi orang NU seperti itu. Nah supaya apa? Nah sekarang sudah ada mobil lazismu bisa kita gunakan untuk kepentingan kemasyarakatan seperti itu ya. Ya, ini saya sih nggak ngaji, cuma ini karena Gus Lutfi tidak hadir ya makili ya seperti itu Pak Joko ya. Kemudian ini orang ular apa Pak? Ya ular ini ular tentang NU lah seperti itu. Mudah-mudahan kita NU itu juga mempunyai keamanan yang solid. Contohnya Bangsal itu kan keamanan yang solid. Itu sudah dari dulu. Bangsal itu bantu amankan negara, selamatkan rakyatnya. Itu Bangsal. Jadi Bangsal itu tugasnya adalah menyelamatkan rakyat, tidak sweeping. Sweeping itu urusannya polisi, urusan tentara. Bangsal nggak boleh sweeping. Kalau ada ormas kok sweeping, ini melanggar aturan negara, maka ditangkap. Nah, contohnya sudah dibubarkan kan? Iya, nggak ngerti kan sih? Biasa Allah Akbar di jalan itu. Nah, sudah dibubarkan seperti itu. Karena Pak suka sweeping. Ya, seperti itu. Nah, NU Bangsal ini nggak pernah sweeping. Tugasnya adalah menjaga keamanan rakyat. Maka Bangsal itu bisa berjaga di mana-mana Pak. Di Natalan jaga di katedral. Ada juga peringatan-peringatan agama lain juga dijaga. Ini apa? Menyatukan, bukan karena emang Bangsal itu jaga orang Kristen. Yang dipilih adalah kerukunannya, bukan apa-apa. Bahwa ulama di Jawa Tengah kesuksesan yang paling utama adalah menjaga Borobudur Pak. Borobudur tidak dihancurkan oleh ulama di Jawa Tengah. Karena apa? Di Bali ada 7 habaib dan 7 wali. Sampai tahu Jarwo Bali berarti yang ditujukan para habaib di sana. Mereka dijaga oleh Pacalang. Pacalang namanya itu satgasnya orang Buddha Hindu. Itu Pacalang. Mereka mengapa mau menjaga? Karena Borobudur dijaga oleh Bangsal. Seperti itu. Bangsal itu siapa? Itulah angkatan barisan para ulama. Jadi ulama memperjuangkan Borobudur tetap jaya. Di sana di Bali ada orang Islam yang punya keistimewaan dijaga oleh orang non-Islam. Itu NU seperti itu. Jadi sampean jangan anggapan ya Bangsal jaga luar Islam terus dianggap kafir. Nah, dikit-dikit jangan seperti itu. Dilihat ini ada misi apa? Untuk kerukunan. Ya itu saja lah Pak ya sekitar tentang
Kita ber-NU, kita punya Banser, kita punya Ansor, kita punya IPNU dan IPNU dan lain sebagainya. Itu adalah tugasnya untuk menjaga supaya NU ini menjadi semangat, menjadi kuat, dan kita dengan kekuatan NU negara akan menjadi kuat. Itu saja dari kami, sekedar ulang-ulang untuk pada kesempatan siang ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sanepun para alim para ulama ingkang tansah kula hormati. Khusus teman-teman dari Pulau Karo Bapak Joko Baryono selaku Ketua Ranting NU Sudian Ibu. Teman-teman sanepun karo bagi pengawal bagi hadir bagi Uthman bagi Zainal bagi Asrul bagi Rasuddin bagi Subhani lan sedoyo para kyai gurujunipun ingkang boten saged kawula sebat asma karipun setengahipun kusmaan marfu'an lan sedoyonipun ingkang sedaya kawula hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat beraktivitas kembali terkait rutinan Ranting NU Sudian walaupun dalam situasi yang pandemi ini. Mugi-mugi kita sedaya tetap selamat dunia akhirat Allahumma amin. Sebenarnya sedetik mawon kangge tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko bahwasanya terkait informasi pandemi dan sebagainya yang saya pribadi perlu panjenengan saring adalah kadang berita itu beritanya juga ngawur. Jadi yang paling prinsip monggo dipun toto atinipun dipun damel anteng, tetap hati-hati tapi sing anteng akun kebrungsung cara ngelinggi soalnya banyak berita yang muncul terkadang pada kenyataannya meleset. Sedikit kondisi Mbah Yai Soaden itu sudah ada yang menginformasikan bahwasanya beliau saat ini kritis. Padahal ketika ditanya kevalidan berita itu ternyata belum. Dan kita orang itu ketika ada share-sharean kiai sepuh kita dari sesama kiai gerak dan sebagainya itu langsung hati itu sangat terangsa, terus kemudian akhirnya gampang nge-share. Termasuk kalau itu ketika kaitannya kali kiai itu nge-share. Lebih kalau share bahwasanya Yai Soada dirujuk ke Banyumas dan sebagainya, ternyata ada susulan menggunakan suara bahwasanya Mbah Soada itu belum dirujuk ke Banyumas tapi Tesetan Margono. Jadi akhirnya kan berita benar kita niatnya mendoakan bagus banget, cuman ini kadang berita itu digawe-gawe terus monggolah tetap jaga kesehatan. Tapi gini ampun berita-berita sing dari jelas itu kita masuk yang disampaikan Pak Joko tadi bahwasanya kemarin itu Bunyi Sugeng baru nyampe kemana itu sudah diberitakan positif. Padahal ketika ditanya ke Pak Sugeng itu hasilnya belum keluar, tapi sudah dinyatakan positif. Ini dari akhirnya ketidakjelasan ini makanya mungkin nggak penting kalau panjenengan mau ambil lah ampun. Yang penting kita ikhtiar, dinengku pancen konten, ayo pancen Gusti Allah. Nih Gus, mari kita terus niku lho keprima ning cara kula di mawon. Nomor terbahasa Gus tenang bae malaikat kalau bakal meleset. Saya hati-hati malah kadang kena derek. Termasuk yang di Karangkandri Sami memerintahkan anak santri untuk swab dan sebagainya secepatnya, ternyata beliau sendiri yang positif. Kita tetap hati-hati, tapi ampun, kalau termasuk kemarin anak lawang di lockdown itu nggak bingung. Sing yang siapa sing oleh liwat siapa, kian karpet kepriye, melawang ditutupi, usaha sing jaga orang, anak antisipasi kesehatan be orang, ditutup oleh liwat, silakan kupani siapa. Ini segala kadang belum, apa gitu? Ini sing akhirnya perlu berontak, kecuali dari pemerintah bisa muncul dari BPD, silakan ditutup. Nanti setiap rumah saya kasih 100.000, tak nawar ke rumah. Yang nggak jelas itu lebih ditutupi, tapi ini karena orang jelas sing orang oleh liwat siapa, anu pripun lah itu makanya
yang paling cara kula tetep ikhtiar, tapi dia ampun gembrusung banget ampun napa nggih. Akhirnya malah ketakutan sing luar biasa. Dan kadang berita ini ikhtiar itu sekarang dipulangkan kemarin itu pulang libur. Termasuk Alvin itu kurang libur bukan karena apa-apa. Dipulangkan karena libur hari sekolah. Niki pun sekarang sudah kembali. Kemarin itu penjemputan dari Lampung dan semuanya sekarang sudah sampai Pondok. Jadi itu sewu banget dalam musim seperti ini kita jangan mudah terbawa nuansa, tapi kita harus benar-benar mencari berita itu yang benar-benar valid dan akhirnya antem. Walaupun sekarang berkata orang kenal bulan siar di swab 10 misalkan itu beritanya kabeh bulan siar di swab. Lah niku lho kadang nanti kemana monggolah saran-saran, tapi kita tetap prihatin karena di Akuate tidak semenjak musim corona ini sudah tercatat lebih dari 200 kemarin 234, sekarang mungkin hampir 300 ulama sepuh kita sedo. Tetap prihatin. Ini suasana seperti berarti banyak ulama yang di pondok. Nek ulama di pondok berarti ilmunya lagu dijabuti. Sing kelop bangsane kelasnya tak menawan kulo sing dilem ki cem-cem-cemnya bangsane makane sing kesukuan Mbah Muhadir Kak Irfan mugi-mugi dipun paring panjang umur oleh ngomong masyarakatnya dipun paring istiqomah ngoten mawon. Pun niki lajengaken pembahasan kemarin bahwa terjadi pengulangan ya Pak Putus sangat muni asli Pak Nurofik ini jajane. Niki jajane untuk ranting itu sekarang Mas Nurofik kula niku namung dampingi mawon. Tapi iki boten ramu. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyati wa alihi sallallahu alaihi wa sallam ila hadratin jami'il masyayikh wa satidina wa jami'in man 'allamana al-harfa wahida ila hadratin jami'il mu'assis wa ulama ila hadratin ma'abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa khulul khalidin wa amna syaykhana wa mishaqqi jami'il umurul mu'minin wa mu'minina wa tarkanu ila hadratin jami'il mu'allifi qulubina. Syaulillahi Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dados Riyadul Fatihah niku sebenarnya enggak jauh dari Safinah, hanya saja Riyadul Fatihah niku perinciannya pun mulai jelimet. Dados monggo mangke setiap setiap kalimat dengan cermati mangke bareng-bareng kita bahas. Mulai kula lepat pampu dengan kata babul wudu'i utawi niku bab nerangake wudu. Langsung kula niki mawon mulo di mawon al furudu allati la yasihu al wudu'u illa biha sitatun. Fardu yang mana wudu itu tidak sah kecuali dengan fardu tersebut itu ada 6. Berarti sebenarnya fardune wudu niku wonten 6. Yang pertama al-awalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Wa yajibu an takuna makrunatan bi awwali juz'in yasiluhu minal wajhi. Wajib niat atau niat wajib dilakukan berbarengan dengan awal juz yang dibasuh dari wajah. Berarti dalam bloknya terkadang wonten sing salah. Nembe ngusap tangan wis muni nawaitul wudu'a. Walaupun nawatul wudu'an itu bukan masalah niat, tapi kan terkadang nggih wong niku paham niat kita niku masuk tangan kalau nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari wa ta'ala basuh mukanya pun ora niat, padahal niat itu kudune mulai nopo kan wajah temempel banyu niki kan ati niat ingsun wudu pun cukup, niat ingsun fardune wudu cukup, niat ingsun wudu krana ngilangake padasan cilik nggih niku sah. Niku pas niku. Terus kemudian wayat di al-mutawaddi qurafal hadathi aw faradul wudu awil wudu afaqat. Dari seorang yang wudu itu ketika niat boleh niat ngilangi hadas, berarti niat ingsun ngilangi hadas cilik. Au fardhu wudu'i niat ingsun fardhu wudu. Awil wudu afaqat utawa kon niat ingsun wudu. Niku pun cukup.
boten sampai fardhu lillahi ta'ala. Sedikit kalau tambahi, kenapa nek pas wudu niat wudu tok cukup, tapi nek agi adus kudu wonten nawaitul ghusla liraf il hadatsil akbari, misalkan fardhu lillahi ta'ala. Wonten niku nek wudu kenapa niat ingsun wudu tok. Niki kita bahas saran-saran bahwasanya wudu niku tidak ada kecuali untuk ibadah. Tiang niku nek wudu jelas kok ibadah, paling boten menika malaikatnya selalu batiri kita ibadah. Tapi nek adus kan boten, wonten sing adus merga sumuk, wonten sing adus merga nun sewu awake kena belek, wonten adus sing karena memang untuk menghilangkan hadas besar. Jadi menkon kena kesi bekal penanganan poin iki bisa penggadanan poin film itu nopo. Tanpa jaringan sing dipun kajengaken niku nopo? Adusnya nopo adus nur sekedar menkon seger awake, nopo niate anu buang tebelek, nopo anu niat menghilangkan hadas besar. Makanya nek adus niku wonten kewajiban niat ingsun adus menghilangkan hadas besar fardhu lillahi ta'ala. Tapi nek wudu niat ingsun wudu tok cukup. Karena wong wudu tidak ada kecuali untuk ibadah. Paham nggih? Terus kemudian au nahwa dalika atau semisalnya, misalkan niat ingsun wudu ben kon kulik maca Al-Qur'an nggih saged. Niku nahwa dalika isine niku. Dan semisalnya niku maksudnya niku. Terus kemudian waktani utai kang kaping pindho iku ghuslul wajhi. Yang kedua membasuh wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala, berarti niki ila muntah dakhli sampai atau ke jenggot niki. Oke. Terus kemudian niku menceritakan dawane wajah sing wajib dibasuh. Lah, ambane wajah yang wajib dibasuh napa? Wamin watati ihdal udunaini ila watatil ukhra. Lebar niku mulai dari prinsip-prinsip ini, inti-intine daun telinga satu dengan daun telinga yang lain, atau daun telinga kiri, daun telinga kanan, itu adalah lebar wajah yang wajib dibasuh. Sedikit muncul pertanyaan, lah nek tiangnya buta kepripun? Atau bahkan diciptakan tidak tumbuh rambut? Maka sing jadi standar itu adalah wong sing diciptakan dalam keadaan normal. Normalnya tiang niku tumbuh rambut sementen, berarti sing dibasuh nggih niku boten dumeh orang tukul rambut terus buat kudu dibasuh pronos-pronosnya boten. Tapi umumnya wong niku nek tukul rambut tepundi nggih ten niku. Terus kemudian wajibu ghusl sya'ri an-nabi fi wajhi zahiran wa batinan illa lihyata al-gharijah fayakfi ghuslu zahiriha faqat. Dan wajib membasuh rambut yang tumbuh di wajah. Memang dan misalkan ada orang yang diciptakan wajah ini tumbuh rambut boten brengos, niki niki mukanya tumbuh rambut, ngerti lho. Tumbuh rambut sedaya niki nggih. Nah, seandainya ada yang diciptakan seperti itu, niku berarti tetap zahir batin wajib dibasuh. Paham nggih? Niku zahiran wa batinan. Illa lihyata angin jenggot, kecuali kalau jenggot sing ketel. Sampe jenengan gadah jenggot sing wong penting rapat misalnya tadi buat tadi jenggot. Nah kalau jenggot tadi maka wong fayak fi ghuslu dhahiriha, maka cukup membasuh dhahiri mawon. Boten kudu di selesep-selesepaken tekan jero boten. Tapi mriki mawon boten napa. Jenggot tapi lho, kalau rambut yang tumbuh di wajah semuanya wajib dibasuh. Terus kemudian wasunatu tahlilu batinha, tapi disunahkan hanya sekitar sunah membasuh batinnya. Berarti niki. Ya, niki. Ada niki. Terus niki namanya tahlil, menyela-nyelani batinnya jenggot sing kandel niku wau disela-selani. Niku hukumnya sunah, boten sampai
Satu. Kemudian apa? Wajibu aidul ghusl silati an-nabitati fil wajhi wa intolat. Dan juga wajib membasuh uci-uci yang tumbuh di wajah walaupun panjang. Apakah ada niki yang dibahas di kitab? Insya Allah ada. Semuanya walaupun peristiwa langkah ini konten. Termasuk ketika membahas unsa muskil, wantu sing muskil, punya kelamin dua, itu semua ada. Terus bukan berarti wah ini mengada-ada tidak perlu dibahas, betul. Insya Allah ada. Soalnya kalau kemutan, kalau niku teng rumah sakit Cipto Mangunkusumo riyen zaman ini, kalau kemutan mawon, konten tiang melampah mang kacang itu jad, nun sewu mriki tubuh kulit kena gusur banan ngoten lho. Nang bulan nggih. Nggih, gon iki opo pokoke kados gusur banan niku. Lah ini artinya apa? Ini peristiwa yang ada. Jadi kan Indonesia ini kok sampai di sini muncul uji-uji sing bawah, kita tetap dibasuh. Cara nang dunia kartune Pinocchio lah, irunge setengah meter misalnya, berarti irung itu dibasuh setengah meter. Terus kemudian watharifu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga membasuh kedua tangan besertaan kedua sikut. Wajib ghusl sya'ri an-nabiti 'alaiha dhahirun wa batinan wa in kathura. Dan wajib membasuh rambut yang tumbuh di kedua tangan zahir batin walaupun kandel, walaupun kathah, watola dan panjang. Wa ghuslu sil'ati wa ghuslu sil'atihima. Dan wajib membasuh uci-uci yang tumbuh di kedua tangan wa intolat walaupun panjang, sama kali wajah itu. Terus kemudian warabi'u mashu juz'in min jilbil raqsi au minasyaqi an-nabiti fihi. Yang keempat wajib mengusap. Nah, sering kadang kita antara mengusap dengan membasuh itu disamakan, padahal boten. Yang perlu kita pahami bahwasanya kalau ghusl itu harus ada air mengalir, okay? Membasuh itu, bahasa membasuh itu harus ada air mengalir. Nek mengusap itu cukup ditelesi. Saya dipaham ya? Kalau ghusl itu harus ada air mengalir, tapi nek mengusap itu sing penting ditelesi. Terus kemudian amina syari'an nabiti walau rasa sya'ratin walau biwujusikan jirusi au bina syari'an nabiti fihi walau rasa sya'ratin, walaupun boleh mengusap kur rambut siji tok itu pun sah. Mriki misalkan wa'al terus bisa dialah yang sah alat tawi, tidak boleh mengusap rambut sing panjang yang keluar dari batas wajah. Untuk jenengan godho rambut gondrong sementen lan iman-iman duwe telese dibasuh kulo mriki tok misalkan rambut iki centong iki boten parah, itu tidak mencukupi. Terus kemudian yang kelima wal khamisu ghuslur rijlaini, yang kelima membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sartane polok, wonten sing manani polok, wonten sing manani kemiren, wonten sing manani toto. Min kulli rajulin, min kulli rijlin. Terus kemudian dari tiap kaki wasakrir rijlaini, dan rambut yang tumbuh di kedua kaki, uci-uci yang tumbuh di kedua kaki, persis kali kedua tangan. Terus kemudian wajibu tahnikul khotami ad-daik, wajib menggerakkan cincin sing kira-kira sesek dengan nek kagungan cincin untuk ngagem lawas niku diobah-obahaken wajib. Karena apa? Cincin niku ketika sesek niku bisa menghambat masuknya air ke dalam kulit, boten rata, kebendung ngoten lho. Makanya ketika ngagem cincin wajib diobah-obahaken, tapi nek adwaik nek pancen rupok wa tahdilu asabi'il yadaini wa rijlaini in kana al-ma'mul illa bidzalika, dan wajib membasuh atau menyela-nyelai kedua jari-jari tangan dan jari-jari kaki kalau memang air itu tidak bisa masuk kecuali dengan cara seperti itu. Misalkan harus sedikit nek boten dikatos tinggalan boten saged rata bunine iki wajib kok sedikit. Niku maksudnya kalau memang air tidak bisa masuk kecuali dengan cara seperti ini ngoten lho.
Terus kemudian wasabisu tertibul aqdo. Yang ke-6 adalah tertibul aqdo, berurutan, tidak boleh tangan bisit kemudian wajah. Urutan itu gini, berarti wajah, kedua tangan terus kepala terus kedua kaki. Terus kemudian wajibu fil wudu'i izalatul awsakh allati tamna'u usulana ila aqdo. Dan wajib ketika wudu membasuh atau menghilangkan kotoran-kotoran sing saged menyegah masuknya air ke dalam kulit. Contoh tip ek, misalkan itu harus terlebih dahulu dihilangi kemudian cat dan sebagainya, semen wajib dihilangkan, kecuali kalau yang tersisa hanya akar. Semen kan terkadang wis dihilangi pas teles ketone resik basa garing tesionten putih-putih. Nah ini berarti akar semen itu insyaallah boten napa-napa. Terus kemudian ila ingkana bisarida syiddatul masyaqqatul, kecuali kalau dalam praktek pembuangan itu sangat sulit. Misalkan sulit kulitnya kudu disesat, misalkan kudu hilangkan itu, maka tidak wajib. Memitu al-awsakh allati tahta al-far, dan juga wajib menghilangkan kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku. Wala fi masunallah al-maghfilah. Makanya dengan demikian tidaklah cukup kita mengusap anggota sing kudune dibasuh. Karena membasuh itu harus ada yang mengalir dan mengusap itu sing telesi, sehingga kalau ada anggota sing wajib dibasuh, contoh wajah, kedua tangan, kedua kaki, kok niku kudu satok nggih boten mencukupi. Bal la budda min salaya lil ma'i alaiha, akan tetapi wajib mengalirkan air pada anggota tersebut. Niki ketinggalan tesih kata untuk sedipale lagi sampai pasal dulu. Wa idza taroka, lah ketika kita selesai wudu kemudian ternyata ada lum'atan sohirotan, ada satu titik yang kita lupa menghilangkan sehingga air itu tidak bisa masuk. Misalkan ternyata nangaring lengan niku wonten cat, misalkan mun rampung wudu ternyata tenungan wonten cat. Walau sahwan lam yasihal wudu, walaupun lupa maka wudunya tetap boten sah hatta yarsilah wa yu'ida wasral aqdo allati ba'daha. Terus prakteknya misalkan napa namine cetet tangan, berarti cetet dicalakan riye boten perlu niat dengan membasuh kedua tangan, kemudian urutannya tangan apa mengusap sebagian kepala, terus kemudian membasuh kedua kaki. Misalkan cepet kok nangaring samparan, nangaring telapakan, berarti cepet dinamakan riye, bar niku cukup membasuh kedua tangan tanpa harus mengulang niat wudu. Boten kedah, boten kedah, tidak ada anjuran seperti itu. Pokoknya lah kecuali kalau di muka, karena di muka kan ini tergantung nek muka ini kan Gus wujude sahnya wudu di kepala. Ketika niki kok ternyata nunggu ucapnya terliki, otomatis kalau niat jeneng ini derek cekap sehingga wudhunya diulang. Maka niki bar niki wasunanul wudhui pun iye wallahu a'lam bishawab. Monggo ingkang badhe menanyakan apa dene pilih wonten sing dirampas, monggo dipun kula dipun lurusaken. Kalau ada yang dipertanyakan maka kita bahas saran-saran monggo. Tes ada monggo Bapak Ibu jika pada tanggap permen pertama monggo silakan. Dan kulo biasa Mas lebih, dan saya lebih misalnya terjadi tangan ini patah Mas, terus dikit putar antas kegilaan ini lah, harusnya
Wudunya disiram apa tes nanti? Kip satu. Yang kedua misalnya kitekan ya mas, kitekan nggak mungkin air itu udah masuk deh. Itu sah baru mas. Niki mengapunten nyalain deh. Maksudnya nek anak sing kepenak sing tidak kepenak niki mboten angel niki. Mboten mboten angel niki pun. Yang lain. Oh, nggih kepenak mboten angel. Terus terkait niki karena niki tapi cara kula karena maksudnya niki saya bukan menjawab kula narasumber mboten. Niki kalau turun dulu nanti kalau ada yang tidak sepakat sah-sah mawon mboten napa-napa. Niki bukan dalam rangka kula niku mboten. Sebenarnya kan dalam hal wudhu itu juga ada istilah yang pertama ma yamna'u usilal ma'i ila al-basharah alaih ma allati ma yughayyirul ma'a. Yang pertama ada sesuatu yang bisa mencegah air masuk ke kulit, yang kedua ada sesuatu yang bisa merubah sifat air. Ini yang saya jawab masalah itu dulu. Nah, kalau kitek yang jelas tadi Pak Joko, untuk kitek kan saya nggak tahu persis bahan-bahan yang diramu. Ketika saya mengatakan semua kitek itu sah, salah, karena nanti ada kitek sing apa namanya kados cat. Ini kalis jelas tenan. Pokoknya simpelnya ini pulang, ini garis besar. Ketika sesuatu itu kok mencegah air masuk ke dalam kulit, berarti boten panah. Nek kados istilah sing kitek-kitek muslim itu bukan yang kados, nggih. Antar mawon meresap tapi nggak sampai wujud blondo sing akhirnya mencegah niku lho. Biar kamu warna mawon nggih, enggak ada artinya kok ketika diikat sedikit buat tidak terpisah sesuatu. Dan sedikit mereka harus menyatu ukur tinggi dan insya Allah tidak mencegah air masuk ke dalam kulit. Itu yang terkait apa namanya cat kitek. Yang jelas kalau saya menjawab itu tergantung bagaimana bahan kiteknya. Lah nek niki sing terkait apa namanya kip niku saya dulu masih dalam hal ini memang black soalnya buat bangku pertama perban itu pemasangannya dalam kondisi kita suci atau tidak itu pertama. Yang kedua perban itu menutupi anggota waras atau boten itu yang selanjutnya. Sedikit rata-rata saya lukanya namun mungkin 2 cm sing ditutupi perban sampai 6 cm. Ini saya tidak ada pulau menyampaikannya ada di kitab itu boten nyambung gitu. Kalau di kitab itu kan kalau yang ditutup itu anggota sehatnya saja, anggota sakitnya saja. Itu tidak ngambil ini kitabnya. Ini cara pulang berarti tidak memenuhi syarat. Tapi soalnya itu sing luka paling 2 cm, ternyata pada bracketnya perbane sampai 6 cm. Jadi anggota waras itu sing ditutupi kata. Makanya berupa kayak nopo, pulau niku kadang pulau pribadi niku berarti ngomong niku jenjene sholat niku sholat dihormatil waktu jenjene. Soalnya nopo asli niki pertama niku kalau niki kok berada di luar anggota tayamum masih mending. Misalkan samaran nggih. Niku kita cukup tayamum saged. Tapi ketika tentangan nganggo wudu yo ora sempurna, nganggo tayamum nggih boten sempurna. Kalau lho. Makanya monggo mungkin ada yang ini soalnya cara tentang ini itu sohibul jabatir. Wong sing bela niku terus tangan. Monggo bismillah dan beli tak selamat. Jadi nek kalau pribadi niku karena tidak memenuhi syarat apa yang ada di kitab, jadi nek kitab itu kan tafsirnya perban itu dipasang dalam kondisi suci maupun boten. Suci maksudnya dalam kondisi punya wudu boten. Terus yang kedua anggotanya yang sehat itu ikut tertutup boten. Itu salah ada seperti itu. Tapi yang lain dia boten.
maaf,